Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita kali ini akan membahas tentang anggaran produksi di mata kuliah anggaran perusahaan ya. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama, itu tentang pengertian anggaran produksi ya. Jadi anggaran produksi merupakan penentuan semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi yang diukur dalam satuan unit moneter ya. Itu dikatakan bahwa anggaran produksi dapat dibedakan menjadi anggaran produksi dalam artian luas ya. Kemudian ada juga anggaran produksi dalam artian yang sempit. Penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan volume produksi, kebutuhan persediaan, kemudian ada bahan baku, kemudian ada juga tenaga kerja dan kapasitas produksi. Itu dalam arti yang luas. Tapi kalau kita berbicara dalam arti yang sempit, tentu ini merupakan suatu perencanaan volume barang ya yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Sederhananya anggaran produksi ya dalam rangka untuk merencanakan berapa banyak barang yang akan kita produksi dalam kurun waktu tertentu ya. Itu dalam arti yang sempit saya kira. Kemudian yang berikutnya anggaran produksi akan berpengaruh pada anggaran lain ya. Ini juga dikategorikan sebagai salah satu anggaran yang penting karena dia akan berakibat pada anggaran rencana bahan baku ya, tentang kecukupan bahan baku, ketersediaan bahan baku, bagaimana menentukan jumlah bahan baku ketika misalnya tidak ada rencana atau anggaran produksi atau anggaran produksinya belum dibuat gitu. Kemudian rencana tenaga kerja. Ini berkaitan dengan faktor-faktor produksi ya, ada 4M, ada man, material, method, dan money ya. Man-nya itu kita harus tentukan dulu berapa banyak sih sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang sesuai dengan anggaran produksi. Jadi ini harus clear dulu nih, anggaran produksi harus clear dulu, baru kita bisa menentukan proses perencanaan bahan baku, rencana tenaga kerja, sampai pada overhead pabrik. Ya. Jadi termasuk salah satu yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu, baru kita bisa menyelesaikan proses penganggaran untuk variabel-variabel yang lain ya. Oke, kemudian yang berikutnya tentang perencanaan dalam anggaran produksi. Ada rencana tentang routing atau urutan-urutan proses produksi sejak dari bahan baku sampai menjadi barang. Artinya sejak bahan baku itu sampai di pabrik ya, diolah melalui berbagai macam urutan proses produksi sampai dia keluar menjadi sebuah produk jadi gitu ya. Nah, kemudian ada rencana layout atau layout. Kalau sederhananya kita bisa bilang layout. Ada tata letak ya, serta penyusunan mesin-mesin dan peralatan produksi di dalam tempat di mana proses produksi akan diselenggarakan ya. Sederhananya kalau kita memproduksi barang dalam sebuah gedung pabrik begitu, sebisa mungkin kita upayakan agar layoutnya itu searah dengan proses produksinya gitu kan. Kalau misalnya proses produksinya melalui beberapa tahapan, anggaplah misalnya 5 tahapan, maka dari tahapan 1 sampai dengan tahapan terakhir, tahapan yang kelima, itu harus berurutan semua gitu kan. Entah dari tata letaknya gitu kan, agar tidak terjadi pemborosan waktu dan energi gitu kan, untuk mengalihkan dari satu proses ke proses yang lain. Juga tentang kerentanan proses ya, karena tidak semua bahan baku ini kan memiliki kualitas yang bagus, atau ada hal yang harus kita pertimbangkan dalam hal ketahanan produknya gitu kan, ketahanan bahan bakunya tentu harus kita pertimbangkan sematang mungkin terhadap layout produknya gitu. Contohnya kita mau memproduksi pisang goreng ya, mulai dari pisang itu tahapan pertama dikupas, ada bagian pengupasan, ada bagian belah gitu kan, ada bagian yang bikin adonan dan menyelupkan ke dalam adonan tepung gitu kan, ada bagian penggorengan gitu kan, ada bagian meniriskan, ada bagian packagingnya. Jangan sampai misalnya karena tata letaknya tidak kita pertimbangkan sama sekali, mulai dari pengupasan ya,
ke tahapan berikutnya, gitu, dikupas dan dipotong, ngupasnya di sini, nanti dipotongnya sana di tempat yang lain yang agak jauh, gitu. Nanti setelah itu dikembalikan lagi ke sini untuk dimasukkan ke dalam tepung, di adonan, gitu kan, baru kemudian digoreng lagi di tempat yang sana lagi, gitu. Jadi semuanya tidak terstruktur, gitu, tidak sistematis, gitu. Ini juga berkaitan dengan masalah kapasitas ruangan sebetulnya. Kalau kita mencar-mencar seperti itu, tentu akan memakan banyak ruangan, inefisien dalam hal waktu dan biaya, tenaga, gitu. Itu menjadi hal penting yang harus kita pertimbangkan. Makanya dibuatlah rencana produksi. Kemudian rencana tentang scheduling produksi gitu. Apakah schedule-nya itu bisa dilakukan berurutan dalam waktu yang bersamaan, tapi prosesnya berjalan terus gitu. Jadi semua proses itu bekerja dalam waktu yang bersamaan, tapi secara bergantian gitu, berurutan gitu. Atau ya gantian gitu. Hari ini khusus untuk buka pisang gitu kan. Besok baru dipotong-potong gitu. Berikutnya lagi, hari berikutnya baru digoreng gitu kan. Sampai hari berikutnya baru di packaging. Atau semua proses yang berbeda tadi dalam setiap tahapannya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan secara berurutan. Gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, terutama berkaitan dengan ketahanan barangnya, bahan bakunya, gitu kan. Kemudian rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Apakah kita akan mengembangkan produk atau hanya bertahan pada produk yang sudah ada sekarang, gitu misalnya. Ini tentu berkaitan dengan strategi bersaing, ada produk diversifikasi produk ya. Apakah kita hanya puas dengan mengandalkan keuntungan dari penjualan pisang goreng atau perlu juga membuat keripik pisang gitu. Ini hal penting yang harus dipertimbangkan dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi produknya, mempertahankan eksistensi perusahaan, dan juga untuk meningkatkan penjualan melalui produk-produk turunan yang bisa kita ciptakan ya. Kemudian rencana tentang biaya-biaya produksi selama periode yang akan datang ya. Jadi beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan, salah satunya adalah tentang perencanaan biaya produk ya. Tidak hanya mekanismenya saja yang kita lakukan, tapi merencanakan biaya juga menjadi hal penting yang harus kita pertimbangkan. Oke, kemudian yang berikutnya tentang tujuan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan bagian penjualan. Dengan begitu, produk yang dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan dan target penjualan perusahaan dapat tercapai. Ya, jadi penunjang bagian penjualan. Penjualan sudah menentukan, ada rencana penjualan yang ingin dicapai, tentu ada supporting sistemnya dari anggaran produksi yang siap untuk mengakomodir gitu kan. Apa yang menjadi keinginan oleh bagian penjualan ya. Tentu saja ini berkaitan dengan target penjualan. Tentu target penjualan yang dimaksud adalah ketika forecast atau anggaran penjualannya itu dioptimalkan sebaik mungkin dalam hal penentuan kualitas dan kuantitas barang. Nah, kualitas dan kuantitas barang tentu kontrolernya adalah bagian produksi. Kuantitasnya harus sama, harus pas. Kualitasnya juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu kan. Karena berkaitan dengan tingkat keuntungan yang sudah mulai diforecastkan oleh sebagian penjualan. Kemudian yang berikutnya tentang menjaga tingkat persediaan yang optimum ya. Yang juga berkaitan dengan pertimbangan segi pemasaran, kemudian pembelian dan keuangan perusahaan. Intinya tingkat persediaan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kalau barangnya tidak mudah busuk, tidak gampang expired, saya kira tidak terlalu bermasalah gitu kan. Kalau kemampuan finansialnya cukup untuk melakukan proses stok barang yang banyak, saya kira juga tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau kita berbicara optimalisasi, tentu berapa yang dibutuhkan ya segitu yang harus diproduksi gitu kan. Dengan tambahan safety stock dan lain sebagainya yang itu sudah melalui berbagai macam perhitungan dan pertimbangan. Saya kira tidak terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya tentang mengatur produksi sehingga biaya produksi menjadi minimum. Ya, ini berkaitan dengan kapasitas mesin pabrik, ada kapasitas optimal, ada kapasitas minimum gitu kan. Nah, biasanya kalau kita mau mengoptimalkan keuntungan ya, tentu harus juga diupayakan bahwa produksi mesin-mesin pabrik itu beroperasi
pada level yang paling optimal, ya. Tidak diforsir tapi juga tidak santai, ya. Ada titik optimalisasi yang harus kita bisa identifikasi agar mesin pabrik ini mampu menghasilkan barang yang optimal dengan cost yang rata-ratanya murah. Dulu pernah ingat ada Top Coffee, si Bongkar itu yang menggunakan brand ambasadornya Mas Iwan Fals gitu. Beli 2 gratis 1. Itu salah satu strategi promosi yang pada saat itu tidak diterapkan oleh kompetitornya. Yang kita lihat sangat jenius sebetulnya. Jeniusnya di mana? Biasa aja Pak, beli 2 gratis 1 gitu kan. Siapapun bisa melaksanakannya gitu. Bagi orang yang tidak paham tentang anggaran produksi dan anggaran penjualan, tentu tidak paham tentang strategi penjualan dan anggaran produksi yang dikombinasikan gitu kan. Mereka punya kapasitas mesin produksi yang memiliki optimalisasi produk itu sampai dengan 10.000 eksemplar per hari gitu misalnya gitu kan. Karena ini perusahaan baru, tentu tidak ada orang yang kenal sebelumnya. Nah, untuk memperkenalkannya ada strategi promosi gitu kan. Nah, strategi promosi ini tidak melulu tentang potongan harga dan lain sebagainya, tapi juga dengan menambah nilai atau menambah kuantitas. Gitu. Salah satunya adalah dengan beli 2 gratis 1. Kenapa ini dilakukan? Ya, pertama untuk mengoptimalkan mesin pabrik, cost-nya sama. Kita mau produksi 5.000 dengan produksi 10.000, cost-nya sama. Kenapa nggak kita produksi 10.000 aja gitu kan? Nanti berlimpah Pak stoknya. Nah, keberlimpahan stok ini dijadikan senjata untuk promosi. Ya udah beli 2 gratis 1 gitu. Orang jadi, oh iya betul juga nih, murah banget nih. Belinya 2 dapatnya 3 gitu kan. Padahal sisi lain mereka menggunakan cara itu untuk counter kapasitas produksinya gitu kan. Daripada dia cuma bikin sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mampu dia serap saat ini gitu kan. Lebih bagus optimalkan saja, lebihannya itu digunakan sebagai media untuk sarana promosi. Nah, ini ditiru oleh banyak orang gitu kan, banyak perusahaan. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Ada tentang rencana jenis dan jumlah barang yang akan dijual, ya. Kemudian kapasitas mesin dan peralatan produksi, ya, yang tersedia serta kemungkinan perluasan di waktu yang akan datang. Ya, saya kira ini sudah tadi include ya saya jelaskan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia, besarnya tenaga kerja besar kecilnya gitu kan, berkualitas atau tidak gitu ya. Karena kita berbicara sumber daya manusia tentu akan berbicara 2 hal ya, kualitasnya dan kuantitasnya gitu kan. Kalau kita berbicara tentang penemuan ide dan lain sebagainya, ide kreatif, gagasan, terobosan dan sebagainya, tentu kita berbicara tentang kualitas sumber daya manusianya gitu kan. Tapi kalau kita berbicara kapasitas produksinya, berarti kita berbicara tentang berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, ya, dari sisi kuantitasnya gitu kan. Nah, harus balance ini semuanya gitu kan. Artinya tidak terlalu banyak orang yang memiliki kompetensi yang kita butuhkan pada level strategis, tapi juga tidak terlalu banyak orang-orang yang hanya memiliki kemampuan teknis gitu. Kemudian modal kerja ya, itu modal kerja yang dimaksud ya, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki, kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang luas atau perusahaan optimal gitu kan, tentang optimalisasi luas perusahaan. Kemudian kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang dan jasa. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang persediaan barang ya, barang atau jasa begitu, tentu ini berkaitan juga dengan berbagai macam kebijakan yang diluncurkan oleh teman-teman pada level-level strategis ya. Kemudian kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi periode yang akan datang, apakah pola produksi stabil, ya, bergelombang, sesuai dan setingkat, ataukah pola produksi bergelombang secara lebih moderat. Nanti tinggal dilihat tuh historinya seperti apa, gitu kan. Kalau misalnya
riwayatnya atau historisnya mencerminkan tingkat permintaan yang stabil, saya kira keputusan untuk menetapkan pola produksi stabil itu menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau fluktuasinya tinggi sekali gitu ya tentu ada beberapa kebijaksanaan dari perusahaan dalam rangka untuk melakukan proses penganggaran produksinya gitu kan. Oke, ini tinggal tergantung bagaimana trennya ya. Nah, kita sudah berbicara tentang analisis tren, bagaimana melihat data historis untuk menentukan kebijakan jangka panjang di masa yang akan datang gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian ini penyusunan anggaran produksi ya. Penyusunan anggaran ada cara pertama tingkat penjualan dari anggaran perusahaan, kemudian ditambah dengan tingkat persediaan akhir ya. Nanti ketika sudah ketemu jumlahnya baru dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Jadi cara sederhananya untuk menyusun anggaran yang berupa volume produksi ya, jumlah produksi, kira-kira forecast penjualannya berapa ya. Ini angka anggaran penjualan didapatkan, angka penjualannya itu didapatkan dari anggaran penjualan ya. Makanya di video sebelumnya saya sampaikan bahwa anggaran penjualan itu adalah pilar dari semua anggaran-anggaran turunannya gitu kan, termasuk anggaran produksi. Bagaimana kita melakukan proses pengidentifikasian atau pengerjaan anggaran produksi tanpa kita tahu berapa tingkat penjualan yang diproyeksikan akan kita lakukan pada semester atau periode yang akan datang ya. Jadi tingkat penjualan dari anggaran penjualan gitu kan, kemudian tingkat persediaan akhir ya yang direncanakan. Kemudian jumlah ya, di jumlahnya kemudian ada tingkat persediaan awal. Berapa sih yang kita punya saat ini? Itu kalau perusahaannya sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Tentu ada persediaan akhir ya. Persediaan awal ya, tingkat persediaan awal. Setelah itu baru ditemukan atau ketemu tingkat produksinya. Nah, tingkat produksi inilah yang akan kita lakukan proses penciptaannya atau proses produksinya dalam satu periode ke depan. Kemudian yang berikutnya, ini ada cara kedua, ada tahap perencanaan. Yang pertama menentukan periode waktu produksi, ya, menentukan periode waktu produksi. Apakah dia dipecah sama rata gitu kan? Kemudian yang berikutnya menentukan jumlah satuan fisik. Pelaksanaan kapan barang akan diproduksi ya. Kemudian yang langkah kedua menentukan di mana barang akan diproduksi. Kemudian menentukan urutan-urutan proses produksinya ya, seperti yang tadi saya sampaikan di layout produksi gitu. Kemudian menentukan standar penggunaan fasilitas produk untuk mencapai efisiensi ya. Tentu tidak hanya berbicara tentang optimalisasi produksinya, tapi juga berbicara tentang layout tadi ya. Karena tentu ada banyak sekali campur tangan faktor yang bisa berakibat pada efisiensi. Ya. Kemudian menyusun program tentang penggunaan bahan baku, penggunaan buruh, ya, ada servis, peralatan dan sebagainya. Gitu. Kemudian menyusun standar biaya produksi. Ya. Standar biaya produksi sekali lagi saya sampaikan, ini bisa kita lakukan proses penyusunannya dengan menggunakan data-data historis. Ya. Kemudian membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Ya. Dalam pencatatan keuangan, akuntansi tentu biaya perbaikan, biaya reparasi, biaya untuk servis dan lain sebagainya itu kan sudah dimasukkan dalam sebuah perencanaan ya, dan ada data historisnya, ada kontinuitasnya di situ, sehingga sebetulnya kalau ini sudah berlangsung rutin tiap tahun tidak akan menjadi hal yang bermasalah saya kira. Oke, kemudian yang berikutnya kebijakan tingkat produksi dan kebijakan tingkat persediaan barang. Tujuannya untuk apa ya? Untuk membantu penentuan jumlah produksi pada setiap satuan waktunya. Ya. Nah, ini kita berbicara tentang kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Ya. Ini ada contohnya, silakan diperhatikan. Ada rencana penjualan selama 1 tahun, ya, yang dipecah menjadi beberapa bulan dalam tahun tersebut. Angkanya itu adalah tingkat penjualan, rencana tingkat penjualan yang didapatkan dari anggaran penjualan. Kemudian ada jumlah per tahunnya, setelah jumlahkan dari setiap bulannya. Kemudian yang berikutnya diketahui ada
persediaan awal. Ya. Persediaan awal berarti itu adalah persediaan akhir di tahun lalu, gitu kan, menjadi persediaan awal. Kemudian ada persediaan akhir yang direncanakan. Ya. Kemudian budget produksi yang mengutamakan stabilitas produksi dapat disusun sebagai berikut. Ya. Jadi penjualan selama 1 tahun yang diproyeksikan, yang dianggarkan itu sekitar 14.200 unit, gitu kan. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang kita rencanakan, ya, dikurangi itu menjadi kebutuhan 1 tahun, ya. Artinya total kebutuhan unitnya selama 1 tahun ke depan itu sejumlah 15.700. Tapi kita masih memiliki persediaan awal nih. Hasil dari persediaan akhir tahun lalu itu dikurangkan. Ya. Jadi yang akan kita produksi selama 1 tahun ke depan itu jumlahnya 13.700 unit. Ya. Nah, pengalokasian produksi setiap tahunnya dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu membagi tingkat produksi per tahun dengan 12, ya, bagi rata 12, gitu kan. Nanti ketemunya 1141, ya, pembulatan lah nanti kan. Atau yang B ini membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga hasilnya bulat dan mudah dilaksanakan. Ya. Dengan perhitungan poin A didapatkan produksi per bulan 1141,67 yang kemudian dibulatkan menjadi 1100. Ya. Terdapat kekurangan, ya, 13.000 dikurangi 1100 kali 12 sama dengan 500 unit. Ya. Kekurangan sebanyak 500 unit ini dialokasikan kepada bulan-bulan dengan tingkat penjualan tertinggi, ya, yakni pada bulan yakni ada di 5 bulan. Ya, sehingga masing-masing bulan mendapatkan tambahan sebanyak 100 unit. Jadi ini melihat lagi forecast yang sudah disusun oleh bagian penjualan, ya, di anggaran penjualan. Ya. Jadi 1.100 tambah 100 itu sama dengan 6.000, ya. 7 bulan berikutnya yang 1.100 itu ada 7.700 unit, ya. Sehingga muncul angka 13.700. Ya. Ini beberapa kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi yang bisa dilakukan, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya yang mengutamakan stabilitas tingkat persediaan barang, ya. Stabilitas tingkat persediaan barang dengan menggunakan data yang sama pada poin 1 dapat dihitung tingkat persediaan yang stabil dengan menggunakan 2 cara, yaitu selisih antara persediaan awal dan akhir dibagi dengan 12. Ya. Selisihnya berapa? Ya, selisihnya ini persediaan awalnya 2.000, kemudian persediaan akhir itu direncanakan 1.500, ada selisihnya 500, gitu kan. Jadi persediaan per bulan 500 dibagi dengan 12. Minimal persediaan tiap bulannya itu ada 41 unit. Ya. Nah, kemudian selisih antara persediaan awal dengan akhir tahun dibagi dengan bilangan tertentu agar hasilnya bulat dengan mudah dilaksanakan. Ya. Persediaan awal tahun itu 2.000 unit, kemudian persediaan akhir tahunnya 1.500, ya, ada selisih 500. Kemudian agar hasilnya itu bulat, maka persediaannya dibagi 5, ya, sehingga hasilnya adalah 100 unit per bulan, gitu kan. Nah, penentuan bulan apa saja yang akan dikenai persediaan tersebut berdasarkan kebijakan perusahaan tidak ada ketentuan bakunya, gitu kan. Jadi ini kembali lagi kepada kebijakan perusahaan, ya. Artinya kalau kita berbicara tentang anggaran apapun, ya, anggaran tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, ada hitung-hitungan matematisnya, tapi ada juga campur tangan dari kebijakan perusahaan. Jadi ada hitungan kuantitatifnya, ada juga pertimbangan kualitatif, ya. Makanya di awal sekali saya sampaikan ada ada forecast atau anggaran yang bersifat kualitatif, ada juga yang ditentukan berdasarkan hitung-hitungan statistik dan matematis. Ya, saya kira ini sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua, ya. Kemudian yang berikutnya kebijakan kombinasi dari kedua kebijakan sebelumnya, ya. Jadi ada kombinasi kebijakan dari kebijakan sebelumnya dengan kebijakan stabilitas tingkat persediaan barang. Kalau tadi kita berbicara tentang stabilitas tingkat produksinya, ya kenapa nggak kita kombinasikan aja antara tingkat produksi dengan stabilitas persediaan barang, tingkat persediaan barang, ya. Baik tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berfluktuasi, di mana produksi tidak selalu sama dengan persediaannya, gitu kan. Biasanya besarnya produk yang diproduksi
disesuaikan dengan rencana penjualan gitu kan. Jadi sekali lagi ini hanya sebatas rencana yang dilakukan proses penganggaran gitu kan, tentu melalui berbagai analisa yang tepat dan akurat ya, tidak 100% akurat tapi mendekati begitu. Dan implementasinya saya kira tidak jauh dari ini ya. Kembali lagi ini berbicara tentang supply and demand ya, terutama demand kalau kita berbicara anggaran penjualan dan anggaran produksi tentu berkaitan dengan demand-nya gitu kan. Kalau kondisi pasar stabil ya, maka forecast ini dapat dijadikan sebagai acuan baku dalam hal memproduksi barang dan memasarkan gitu kan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu misalnya yang tingkat persaingannya tiba-tiba mulai ketat gitu kan. Ada market challenge-nya gitu yang produksi atau perusahaan yang masuk dalam industri yang sama gitu kan. Nah, tentu ini menjadi kebijakan baru lagi bagi para pemegang kepentingan untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan level strategis tapi yang sifatnya bisa langsung dieksekusi gitu. Jadi kondisi penganggaran ini dilakukan ketika pasar itu stabil menggunakan data historis gitu. Jadi tidak melulu tentang forecast penjualan atau forecast anggaran produksi ini bisa dikatakan tepat akurat 100% ya. Nanti tergantung lagi bagaimana situasi dan kondisi dari pasar pada saat itu.